Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah dari program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat untuk tugas ujian akhir semester di mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Yang pertama-tama saya hormati Bapak Dahlan MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Yang pertama itu pengertian, pendidikan, perkembangan, dan manusia. Kita bahas pendidikan nih. Pendidikan itu adalah salah satu hal yang mempengaruhi seseorang dalam berpikir. Salah satu tujuan dari pendidikan adalah untuk menjadikan seseorang itu lebih mengetahui apa yang benar dan apa yang tidak benar. Lalu perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Pada tingkat seluler, perkembangan dapat berupa diferensiasi sel-sel yang bantu membelah membentuk jaringan yang menyusun organ tertentu. Artinya, perkembangan adalah suatu perubahan yang progresif dan terus-menerus dalam diri organisme sejak lahir hingga mati. Pengertian manusia. Menurut bahasa, secara bahasa manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta, mens atau Latin yang berarti berpikir, berakal budi, atau mampu menguasai makhluk lain. Hakikat manusia menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya atau asal segala sesuatu. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikat manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa penjelasan tentang manusia menurut para ahli. Yang pertama itu Socrates. Menurut Socrates, manusia adalah makhluk hidup yang memiliki dua kaki yang tidak berbulu dan memiliki kuku datar berukuran lebar. Lalu yang kedua, menurut Emil B. Sentanu, manusia adalah makhluk sebaik-baiknya yang diciptakan oleh Tuhan. Bahkan dapat dikatakan manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lain. Lalu yang ketiga itu menurut Agung PP, manusia dapat diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna yang tersusun atas kesatuan fisik, ruh atau jiwa, dan akal pikiran yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Yang kedua, hubungan manusia dengan pendidikan. Manusia dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dimanapun manusia berada, pasti membutuhkan pendidikan. Hal ini disebabkan karena fungsi adalah memanusiakan manusia, yaitu mengembangkan seluruh potensi yang ada ke arah yang lebih baik. Pendidikan tidak akan berjalan jika tidak ada manusia, baik manusia yang menjalankan pendidikan tersebut maupun manusia yang dididik. Lalu yang ketiga, fungsi pendidikan bagi manusia. Adapun mengenai fungsi dan peranan pendidikan dalam masyarakat, menurut Uraji bahwa pendidikan sebagai lembaga konservatif mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu fungsi sosialisasi, yaitu proses membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial, makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat. Lalu yang kedua, fungsi kontrol sosial. Pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai dan loyalitas terhadap tatanan tradisional, masyarakat harus juga berfungsi sebagai lembaga pelayanan pendidikan untuk melakukan mekanisme kontrol sosial. Ketiga itu fungsi pelestarian budaya masyarakat. Di samping mempersatukan budaya-budaya etnik yang beraneka ragam, juga harus melestarikan nilai-nilai budaya daerah
yang masih layak dipertahankan, seperti bahasa daerah, budi pekerti, dan suatu upaya mendayagunakan sumber daya lokal bagi kepentingan masyarakat. Lalu yang keempat, fungsi latihan dan pengembangan tenaga kerja. Dalam mencari tenaga kerja, tentunya dibutuhkan pendidikan yang kuat dalam diri seseorang tersebut. Maka disinilah fungsi pendidikan, yakni sebagai latihan dan pengembangan tenaga kerja. Lalu yang kelima, fungsi seleksi dan alokasi. Proses seleksi ini terjadi di segala bidang, baik ingin masuk sekolah, tingkat SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Semuanya dibutuhkan seleksi, dan dengan pendidikan seseorang mampu melalui seleksi tersebut. Kesimpulannya, pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Perkembangan adalah suatu perubahan yang progresif dan terus-menerus dalam diri organisme sejak lahir hingga mati. Manusia adalah makhluk yang memiliki dua kaki, tidak berbulu, dan memiliki kuku berukuran lebar, serta makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna, yang tersusun atas kesatuan fisik, ruh, jiwa, dan akal pikiran yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Manapun manusia berada, pasti akan membutuhkan pendidikan. Hal ini disebabkan karena fungsi pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu mengembangkan seluruh potensi yang ada ke arah yang lebih baik. Pendidikan tidak akan berjalan jika tidak ada manusia, baik manusia yang menjalankan pendidikan tersebut maupun manusia yang dididik. Adapun fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia adalah satu itu memberantas kebodohan, lalu yang kedua menghilangkan kesalahan pengertian, lalu yang ketiga turut andil dalam memberikan corak dan arah pada kehidupan pada masyarakat mendatang. Lalu yang keempat, sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Lalu yang kelima, alat pembudayaan. Lalu yang keenam, menyiapkan generasi yang cendekia. Lalu yang ketujuh, transformasi budaya. Lalu yang kedelapan, mengurangi pengangguran. Oke, demikianlah penjelasan tentang dasar-dasar pendidikan dari saya. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan dalam penjelasan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.